Oke, hai teman-teman. Kali ini saya Ria Restihandini dari Prodi PGMI semester 2 akan mempresentasikan materi dari dosen kita, Bapak Agus Joko Purwanto MPD dengan mata kuliah MSI Metode Studi Islam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Islam dan Studi Agama. Oke, next, sekarang kita langsung masuk kepada pokok pembahasan kita ya. Etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kedamaian yang dicapai melalui ketaatan kepadanya. Definisi inti, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan keyakinan pada satu Tuhan, yaitu Tauhid. Jadi kita hanya percaya kepada satu Tuhan saja dan menjalankan ajaran yang komprehensif untuk kehidupan dunia dan akhirat. Rukun Islam, 5 pilar utama yang menjadi dasar praktik agama yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Itu adalah sedikit definisi dari pengertian Islam. Selanjutnya yaitu universalisme Islam. Makna ajaran Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman, tidak terbatas pada suku, bangsa, atau wilayah tertentu. Bukti dalam ajaran yaitu Al-Quran Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Islam mengakui keberadaan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk berbagai bangsa. Dalam nilai universal, kejujuran, kasih sayang, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian dari ajaran yang berlaku secara luas. Dalam dimensi baru dari kedatangan Islam, yaitu dimensi spiritual, memberikan panduan hidup yang jelas dan tujuan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, dimensi sosial politik, mengajarkan sistem kehidupan yang adil, menghapuskan kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, dimensi budaya ilmiah, mendorong pencarian ilmu pengetahuan, pengembangan seni dan budaya, serta memajukan peradaban manusia melalui pemikiran yang seimbang antara iman dan akal. Yang terakhir, dalam dimensi global, yaitu menawarkan alternatif sistem nilai yang dapat menghubungkan berbagai bangsa dan prinsip-prinsip yang universal dan manusiawi. Islam sebagai jalan tengah, yaitu dalam konsep dasar, Islam mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan, tidak condong pada ekstremisme apapun, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan duniawi. Contoh penerapannya yaitu antara kesolehan pribadi dan tanggung jawab sosial, antara penghormatan terhadap tradisi dan penerimaan kemajuan zaman, antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Bukti dalam ajaran Al-Quran yaitu di surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 143 dengan bunyinya, "Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang tengah jalan, agar kamu menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kamu." Selanjutnya, agama dan peradaban manusia. Peran agama dalam peradaban yaitu menjadi dasar nilai dan etika yang membimbing perkembangan peradaban, mempererat hubungan antar manusia dan membangun komunitas yang harmonis, mendorong terciptanya karya-karya budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Kontribusi Islam pada peradaban yaitu menyelamatkan dan mengembangkan warisan ilmu pengetahuan kuno dari Yunani, Persia, India, mengembangkan cabang ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat, membangun kota-kota perdagangan dan pusat pendidikan yang menjadi jembatan antara ilmu, antara timur dan barat. Dan kali ini dinyatakan bahwasanya Islam itu dapat menyatukan bangsa dunia dengan dasar pemersatu yaitu keyakinan pada satu Tuhan yang menjadi landasan persatuan tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, dan kebangsaan. Adanya nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Bentuk persatuan dalam praktik yaitu jamaah haji yang terdiri dari jutaan umat Islam dari seluruh dunia yang berkumpul di Mekah setiap tahun. Komunitas Islam yang hidup berdampingan dengan berbagai kelompok agama dan budaya berbagai negara. Gerakan kerjasama antar negara Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk kesejahteraan bersama. Pesan persatuan, Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam membangun dunia yang lebih baik. Jadi Islam tidak mendiskriminasi agama lain, dan ini membuktikan bahwasanya Islam itu dapat bersatu dengan agama lain, hidup rukun dan saling tolong-menolong tanpa mendiskriminasi satu sama lain. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, yaitu Islam adalah agama komprehensif yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran universal yang tidak terbatas pada suku atau bangsa. Ia membawa dimensi spiritual, sosial, politik, budaya, ilmiah, dan global, serta mengedepankan prinsip jalan tengah yang seimbang. Islam telah berkontribusi besar pada perkembangan peradaban manusia dan berperan menyatukan berbagai bangsa melalui nilai-nilai universal dengan harapan membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua umat beragama. Dan itu menyatakan bahwa Islam dapat menyatukan bangsa bahkan negara. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya Ria Restihandini. Ada salah katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.